Posisi konglomerat paling bertabur harta benda ternyata tak bisa berlama-lama ditempati oleh CEO Tesla Elon Musk. Pendiri raksasa e-commerce Amazon Jeff Bezos kini kembali merebut tahtanya sebagai orang terkaya dunia yang sempat diambil alih sesaat oleh Elon Musk pada bulan lalu. Menurut Forbes, pada 16 Februari 2021, kekayaan Jeff Bezos dilaporkan mencapai 190,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 2.664 triliun rupiah. Dan sementara itu kalau kita lihat di sini kekayaan Elon Musk pada grafis di situ ya, bisa terlihat di sini kekayaan dari Elon Musk menyusul di belakangnya karena nilai saham Tesla yang sedang anjlok ini ya, bisa kita lihat di sini Elon Musk kekayaannya 173,4 miliar dolar Amerika Serikat ya. Ini posisinya tergeser Elon Musk karena nilai saham Tesla yang sedang anjlok. Pada posisi berikutnya ada pemilik Louis Vuitton, Bernard Arnault, mantan CEO Microsoft Bill Gates dan CEO Facebook Mark Zuckerberg. Pada Januari lalu, Bezos mengumumkan pengunduran diri sebagai CEO Amazon dan menyerahkan kendali perusahaan kepada Andy Jassy yang sebelumnya kepala Amazon Web Services. Setelah resign, Bezos akan tetap menjadi ketua eksekutif raksasa dari teknologi ini dan penjualan Amazon meroket karena COVID-19 karena konsumen semakin bergantung kepada pembelian online sambil tetap di rumah. Pada kuartal 4 tahun 2020, penjualan bersih melonjak 44% menjadi 125,6 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, ini bukan main-main ya, Alin dan juga eksis sikut-sikutan antara Jeff Bezos dan Elon Musk di posisi orang paling tajir melintir di dunia yang memang kenceng banget ya ini permainannya sampai gonta-gantinya aja ini nggak butuh waktu lama, hanya sekitar 1 bulanan saja nih. Iya, walaupun orangnya itu-itu aja ya, kecuali ada salah satu dari kita yang muncul itu kejutan banget ya. Dan sikut-sikutan ini dipengaruhi lagi-lagi ke saham, gerak saham kedua perusahaan mereka. Nah, posisi Elon Musk kali ini kan bergeser karena memang pada penutupan perdagangan semalam nih, kekayaan Elon Musk berkurang drastis 3,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 54,6 triliun rupiah setelah saham Tesla anjlok 2,4% dan ditutup melemah ke angka 796,22 dolar Amerika per unit sahamnya. Jadi sangat bergantung ya ke saham Tesla ini. Iya, yang menarik nih kita tahu Jeff Bezos sudah mengatakan akan mundur dari posisinya sebagai CEO, tapi tetap saja ya karena dia megang saham yang cukup besar dari Amazon ini jadi hartanya tetap tebal ya. Karena posisi dia sebagai Dewan Pengawas ini masih digaji, tentu saja nanti dia akan sebagai Executive Chairman serta saham yang dimilikinya ini tentu saja bekerja keras membuat dia tetap kaya ya, sahamnya. Jadi uangnya nih yang bekerja lebih keras ya, sahamnya yang bekerja lebih keras sehingga terus menghasilkan penghasilan yang mantap untuk Jeff Bezos. Tapi mereka ini sebenarnya bersaing tidak hanya dari soal kekayaan, tapi juga soal misi antariksa ya. Benar. Satunya ingin ke Mars, kemudian satunya lagi ingin mengkomersialkan perjalanan ke luar angkasa, Jeff Bezos ya dengan benar Elon Musk. sekali. Dan berbicara terkait dengan Jeff Bezos yang tadi kan walaupun sudah tidak memegang posisi di Amazon secara aktif begitu ya, tapi tetap memegang sahamnya. Nah harusnya kita gini juga nih, kita juga punya saham yang bagus, lalu kemudian didiamkan saja, dialah yang bekerja untuk kita untuk jangka panjang begitu. Tapi adanya kita begitu cuan sedikit gatel ya, pengen direalisasikan take profit. Dan yang dulu. paling penting Elon Musk dan Jeff Bezos dana daruratnya udah nggak ternilai gitu ya, udah bisa didiemin aja gitu duitnya. Nggak dipikirin lagi ya. Ya, dan kita ke informasi lainnya nih teman-teman terkait dengan penjualan merek lokal China yang terdongkrak. Kelompok konsumen muda alias Gen Z negeri tirai bambu yang mengalami peningkatan daya beli. Bahkan generasi muda yang lahir antara tahun 1996 hingga tahun 2010 ini menyumbang 17% dari populasi China, tetapi bisa menopang 1/4 dari total pengeluaran untuk merek-merek baru yang ada di China. Perusahaan ekuitas swasta L Catterton menjelaskan tidak seperti generasi sebelumnya di mana kelompok Gen Z China lebih antusias tentang produk made in China. Konsumen Gen Z China juga disebut gemar berbelanja online dan telah mengembangkan kebiasaan konsumen yang unik yang menciptakan peluang untuk perusahaan baru.
Nah, merek-merek domestik Perfect Diary, kemudian juga pembuat mainan Pop Mart termasuk yang mendapatkan manfaat dari tren ini. Jadi kegemaran belanja Gen Z ini memang sangat menarik. JP Morgan juga mencatat secara keseluruhan belanja konsumen China naik 2 kali lipat dalam 10 tahun dengan pengeluaran lebih dominan pada layanan daripada barangnya. Ya, Gen Z ini berarti menjadi pahlawan ekonomi dong karena konsumsinya banyak ya, jadi mendorong konsumsi dan perekonomian tentu saja. Semoga juga di Indonesia bisa kayak gitu ya. Ini beda nggak ya kalau Gen Z antara Indonesia dan Gen Z China? Nah, kita Benar lihat dulu sekali. kantongnya. Benar sekali Aksis, karena memang ini patut kita contohi juga ya, di mana generasi-generasi muda di China ini kan lebih demen dengan barang-barang lokal made in China yang juga pastinya mendorong juga di pertumbuhan terkait dengan brand-brand dan juga merek-merek yang ada di China.